وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، أي دعته امرأة إلى نفسها لارتكاب الفاحشة والوقوع في الزنا، وكانت ذا منصب وجمال، فاجتمع فيها المنصب والجاه والمكانة والمنزلة والشرف، واجتمع فيها أيضا الجمال والحسن. إضافة إلى ذلك دعته هي إلى نفسها، أي لم يحتج المقام إلى مراودة منه، وإنما هي التي دعته وراودته فامتنع، ولم يمنعه من ذلك إلا خوف الله، كما في قصة يوسف عليه السلام حيث راودته امرأة العزيز مراودة عظيمة، وقد أوتيت منصبا وجمالا، وتهيأت يوسف وتعطرت وتجملت وهو شاب غريب في ثورة الشباب، وقد أوتي شطر الحسن عليه السلام، وهي التي راودته، كما قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، بل توعدت وهددت، فقال: معاذ الله. ولم يقتصر الأمر عليها فقط، بل حتى النسوة في المدينة، فصار مطمعا للجميع، إلا أنه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Roja dan TV Roja dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang kisah 7 orang yang di hari yang sangat, di mana tiada ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah taala. Dan seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, dan lelaki tersebut tatkala dirayu dia berkata, inni akhafu Allah taala, sungguhnya aku takut kepada Allah taala. Yaitu lelaki ini dirayu oleh seorang wanita. Wanita ini mengajaknya untuk berbuat al-fahishah, perbuatan yang keji, agar melakukan perbuatan zina. Dan ternyata wanita ini adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga wanita yang cantik jelita. Maka berkumpul pada wanita ini. Yang pertama adalah kedudukan, ya. Dia memiliki makanah, ya, memiliki tempat di masyarakat, ya. Kemudian selain itu pula, selain dia memiliki kekayaan, kedudukan di mata masyarakat, dia juga ternyata cantik jelita dan sangat indah untuk dipandang. Ditambah lagi, ternyata dia yang merayu sang lelaki untuk berhubungan dengannya. Oleh karenanya kondisi tidak membutuhkan sang lelaki untuk merayu sang wanita. Justru dialah yang merayu sang lelaki tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh sang lelaki ternyata dia menolak. Dan tidak ada yang buat dia menolak ajakan dan rayuan tersebut kecuali karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah kisahkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh seorang wanita yang merupakan istri dari seorang pembesar di kota Mesir dengan rayuan yang sangat dahsyat, di mana sang wanita telah diberikan kedudukan yang mulia, kecantikan yang sangat indah, dan dia telah mempersiapkan dirinya untuk merayu Yusuf alaihissalam. Dia telah memakai wewangian, dia sedang merias dirinya, merias wajahnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda yang asing, yang sedang di puncak-puncak kepemudaannya, dia seorang pemuda yang lagi sangat muda. Dan kemudian dia diberikan setengah ketampanan alaihissalam. Dan ternyata sang wanita yang cantik jelita inilah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Maka sang wanita kemudian merayu Yusuf di rumah sang wanita tersebut, merayu agar Yusuf berhubungan dengannya, berzina dengannya, dan sang wanita telah menutup pintu-pintu. Bukan cuma itu, bahkan sang wanita mengancam Yusuf kalau tidak mengikuti kemauannya, diancam. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkaranya bukan cukup sampai di sini saja. Sampai wanita-wanita yang ada di kota tersebut semuanya ingin bisa meraih Yusuf alaihissalam. Yusuf menjadi
ya tujuan mereka seluruhnya. Oleh karena Nabi Yusuf alaihissalam menolak rayuan mereka seluruhnya dengan berkata, Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai dari rayuan mereka, rayuan wanita-wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari makar mereka, dari rayuan mereka, maka aku akan condong kepada wanita-wanita tersebut dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dan munajat dan permohonan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Allah pun memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari rayuan mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. فالحاصل من حصل له هذا الابتلاء وتعرض لهذه المحنة بأن تدعوه امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فامتنع خوفا من الله، فإن هذا الامتناع موجب للضلال يوم القيامة. وإن كانت اللذة هي المطلوبة وإن كانت اللذة هي المطلوبة فلا والله ليست بلذة أن يواقع حراما للحظات يسيرة يبوء بخزيه وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة. يقول الشاعر تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. أي لا خير في لذة للحظة يسيرة يعقبها ندامات وأسقام وأمراض وخزي. فإن كان البحث عن اللذة فاللذة الحقيقية هي في الانتصار على النفس، ومن ينتصر على نفسه في مثل هذا المقام يجد لذة في انتصاره على نفسه لا يجدها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة ولا يذوقها. فإن امتناع الإنسان عن الحرام طاعة لله يعقب في المطيع حلاوة ولذة لنفسه. فإن كان البحث عن اللذة فها هي اللذة في الدنيا والآخرة، ثم يكون هذا الامتناع موجب لظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. هذه هي اللذة والسعادة الحقيقية في الآخرة، ليست اللذة في مقارفة الرذيلة وفعل المحرم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya, barang siapa yang diuji dengan ujian seperti ini, ya, di mana dia terancam dengan ujian yang sangat berat ini. Ada seorang wanita yang cantik jelita, yang kaya raya, yang memiliki kedudukan, merayunya, menggodanya untuk terjerumus dalam perbuatan yang keji. Ya, maka hendaknya dia mencegah dirinya menolak rayuan tersebut. Ya, sungguhnya kalau dia menolak rayuan tersebut, maka hal ini akan membuat dia memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jika memang seorang mencari kelezatan, maka demi Allah, ya, maka demi Allah tidak ada namanya kelezatan kalau ternyata seorang harus melakukan perkara yang haram. Hanya dalam waktu yang singkat dia merasakan kelezatan tersebut, setelah itu dia membawa pulang kehinaan dan akibatnya adalah keburukan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana perkataan seorang penyair, tafnal ladzadzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqa al-khizyu wal 'ar wa tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha la khaira fil ladzatin min ba'daha an-nar. Penyair ini berkata bahwasanya kelezatan sirna, ya, seorang merasakan kelezatan dengan cara yang haram, kemudian sirna kelezatan tersebut. Hanya sebentar dia merasakan kelezatan. Setelah itu yang tersisa apa? Tersisa adalah kehinaan dan rasa malu, ya. Kemudian yang tersisa pula akibat-akibat yang buruk dari dampak kelezatan yang dia rasakan yang sedikit tersebut. Sungguh tidak ada kebaikan pada kelezatan yang penghujungnya adalah neraka jahanam. Para manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada kebaikan pada kelezatan yang hanya sebentar, yang kemudian kelezatan yang sebentar tersebut ditutupi dengan penyesalan-penyesalan, diikuti dengan penyakit-penyakit, kehinaan dan yang lainnya. Kalau seorang benar-benar ingin mencari kelezatan, maka carilah kelezatan yang hakiki, yaitu di mana seorang mengalahkan hawa nafsunya. Barang siapa yang mengalahkan hawa nafsunya dalam kondisi ujian seperti ini, ya, ujian yang berat seperti ini, dia berhasil mengalahkan hawa nafsunya, maka sungguh dia akan merasakan kelezatan di mana dia bisa mengalahkan nafsunya yang menggodanya. Dan tidak akan ada orang bisa merasakan, ya, kelezatan seperti ini, apalagi orang-orang yang melakukan
atau menyalurkan syahwat yang haram, dia tidak akan merasakan kelezatan yang luar biasa ini. Sungguhnya seorang tatkala menghalang dirinya dari terjerumus dalam keharaman karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang taat kepada Allah tersebut akan merasakan manisnya dan lezatnya keimanan yang ada pada dirinya. Karenanya barang siapa yang mencari kelezatan, inilah kelezatan di dunia dan kelezatan dan di akhirat. Ya, kemudian jika dia berhasil mencegah dirinya dari terjerumus dalam hal maksiat tersebut, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelezatan yang sesungguhnya, kelezatan di dunia dan juga kelezatan yang hakiki di akhirat. Dan bukanlah kelezatan yang sebenarnya adalah kelezatan melakukan perbuatan yang hina dan rendah dan melakukan perkara yang haram. وفي قوله إني أخاف الله فائدة عظيمة، ولو أن العبد استحضرها في كل مقام تدعوه نفسه للمعصية لسلم من المعصية، وهي إني أخاف الله. هذا دواء وشفاء وأمان للعبد من الوقوع في المحرم، ولهذا ينبغي على العبد أن يستحضر خوف الله، وكلما دعته نفسه لارتكاب المحرم ذكرها برؤية الله واطلاعه وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. Dan perkataan sang pemuda tersebut tatkala dia dirayu, dia berkata, "Inni akhafullah," sungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang sangat agung, ya. Kalau setiap hamba menghadirkan kalimat ini, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kondisi di mana jiwanya merayunya, mengajaknya untuk terjerumus dalam kemaksiatan, dan dia ingat perkataan ini, sungguh dia akan selamat dari kemaksiatan. Inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah obat penawar yang menjadikan seorang aman, ya, dari terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam perkara yang haram. Hendaknya maka bagi setiap seorang hamba, seorang untuk menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali jiwanya mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang haram, maka dia ingatkan jiwanya bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, Allah mengetahui apa yang dia lakukan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، وقال في جملة كلامه لها في إغرائها، قال: ممن تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، إلا النجوم. فقالت تلك الأعرابية: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب خالقها؟ فتوقف. خوفته بالله، وهذا هو الوازع، وهذا الوازع هو أعظم وازع وأكبر رادع على الإطلاق. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang kisah seorang Arab Badui. Dia sedang merayu seorang Arab Badui wanita yang lain di sebuah padang pasir. Dirayu wanita tersebut untuk melakukan perbuatan keji. Maka di antara rayuan Arab Badui ini kepada sang wanita, dia berkata kepada sang wanita, "Mimman takhafin?" Kau takut kepada siapa? Nahnu fi makanin la yarana ilal kawakib. Kita sekarang sedang berada di padang pasir, tidak ada yang lihat kita kecuali hanya bintang-bintang. Maka apa jawaban sang wanita tersebut? Wa aina mukaukibuha? Kalau gitu mana pencipta bintang-bintang tersebut? Mana pencipta bintang-bintang tersebut? Apakah dia tidak melihat kita? Fatawaqaf, maka akhirnya orang Arab Badui tadi berhenti, tidak jadi melakukan perbuatan keji. Lihatlah wanita ini mengingatkan sang lelaki agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan faktor yang utama, yang paling besar untuk menghalangi seorang dari terjerumus dalam kemaksiatan. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمات وأمثالها في القرآن، مع أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه
والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذي هذه صفة جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحد من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا استحضر المرء أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله لا تخفى عليه خافية وأن بطشه شديد وعقابه أليم وتحرك في قلبه الخوف من الله، فلا يمكن أن يقارف الفضيلة ويقع في الرذيلة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Shinqiti rahimahullahu taala pernah berkata menggambarkan tentang hal ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dari langit ke bumi suatu penghalang yang paling besar, pengingat yang paling besar seperti apa yang dikandung oleh ayat-ayat yang mulia, ya, yang misalnya dalam Al-Quran. Apa penghalang tersebut agar orang tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Yaitu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Allah senantiasa mengawasi apa yang mereka lakukan. Meskipun mereka bersendirian, Allah senantiasa mengawasi apa yang mereka lakukan. Inilah penghalang besar tatkala seorang sadar bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, senantiasa mengawasinya, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan. Dan para ulama memberikan contoh tentang penghalang ini, ya, membuat suatu permisalan, ya, agar permisalan ini seperti bisa kita lihat, ya, bisa kita rasakan. Mereka berkata, seandainya ada seorang raja yang sangat sadis, suka membunuh para lelaki, suka menumpahkan darah, ya, menghantam dengan keras, siksaannya sangat kuat terhadap orang yang berani, ya, melanggar, ya, kehormatannya secara kezaliman. Barang siapa yang melanggar peraturannya, maka dia akan hukum dengan hukuman yang keras. Sementara, ya, pedangnya, tukang pedangnya, algojonya ada di samping sang raja, ya, siap untuk membunuh siapa saja yang melanggar perkara sang raja, dan pedang, ya, bercucuran darah. Dan di sekitar raja ini, ya, yang sifatnya sangat bengis ini, ada budak-budaknya, perempuannya, ada istri-istrinya, ada putri-putrinya. Maka menurut Anda, apakah ada seorang dari yang hadir di depan raja berani untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan putri raja atau berkaitan dengan istri raja? Apakah dia berani ganggu istri sang raja, mengganggu putri raja, ya, sementara sang raja melihat mereka dan sang raja mengetahui apa yang mereka kerjakan? Sungguh demi Allah, mereka tidak bakalan berani. Bahkan seluruh yang hadir semua dalam kondisi takut, ya, hati mereka bergetar, ketakutan, mata mereka tidak berani memandang, ya, mata mereka tertunduk, ya, tubuh mereka semua ketakutan, khawatir kalau dihukum oleh sang raja. Inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Muhammad Shinqiti rahimahullahu taala tentang rasa takut, ya. Oleh karenanya jika seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, ya, kalau ada raja seperti itu kita ketakutan, ya, bagaimana lagi yang melihat adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya hukuman Allah sangat pedih dan siksaannya sangat menyakitkan. Maka akan terbentuk dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin dia akan meninggalkan kebaikan kemudian menuju kepada perkara yang buruk. Qauluhu ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من قوة إخلاصه وعظيم طمعه فيما عند الله ورغبته أن يكون العمل بينه وبين الله. وهذه صدقة السر وشأنها عظيم، ولا مانع أن تكون الصدقة علانية بالنية الحسنة، مثل الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي تصدق عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الصحابة على إثر ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فإن كان هذا لقصد تحريك الآخرين وحثهم على الصدقة فحينئذ تكون حسنة إذا أعلنت. فالأصل في الصدقة صدقة المرء أن يسرها، إلا إذا كانت هناك مصلحة في إعلانها وكان إعلانها عن نية حسنة وقصد طيب. أما إذا أعلنها الإنسان رياء لم يقبلها الله منه، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Berikutnya dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, laki yang keenam atau orang yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqah, seorang yang dia bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, kemudian disembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu begitu kuatnya ikhlasnya, ya, dan begitu semangatnya dia untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sangat berharap agar amalnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Karena dia ingin meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sembunyikan amalnya yang dia ingin yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedekah diam-diam yang disebut dengan shadaqatus sir, sedekah diam-diam. Dan sedekah ini merupakan perkara yang sangat agung. Meskipun kita tahu tidak mengapa seorang bersedekah dengan menampakkannya, yang penting dengan niat yang baik. Sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yang dia bersedekah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk bersedekah. Maka dia pun datang membawa sekantong, ya, sedekah yang sangat penuh sampai tangannya hampir tidak mampu mengangkat kantong tersebut. Lantas dia letakkan kantong tersebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabat yang lain melihat apa yang dia lakukan, maka para sahabat seluruhnya mengikuti apa yang dia lakukan. Mereka pun segera bersedekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi pun berkomentar tentang apa yang dia lakukan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang beri contoh dalam Islam, contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala karena apa yang dilakukan tersebut, dan juga dia meraih pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sama sekali. Jika ini adalah niat yang baik, dia melakukan sedekah dengan terang-terangan, dilihat oleh orang lain dengan tujuan untuk memotivasi orang-orang lain, ya, untuk menggiring mereka, mendorong mereka untuk bersedekah, maka tatkala itu meskipun sedekahnya terang-terangan maka itu baik. Namun yang perlu kita ketahui, asal dalam bersedekah adalah diam-diam. Ya, asal dalam sedekah adalah seorang bersedekah diam-diam, kecuali di sana ada maslahat yang jelas tatkala kita mengumumkan sedekah kita, memberitahukan sedekah kita. Seperti tadi, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Adapun jika seorang menampakkan sedekahnya dengan riya, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang lain, maka Allah tidak akan menerimanya sama sekali. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka 'ani syirk, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan apapun, ternyata dia mengambil sekutu bersamaku, berbuat syirik kepadaku, selainku dengan sekutu selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. وقوله في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من مبالغته في إخفاء صدقته، حتى إن بعض السلف من مبالغته في هذا الباب فإن المتصدق عليه لا يدري أصلا من تصدق عليه، يأتي في جوف الليل ومعه الطعام واللباس والغذاء فيضع من باب الفقير ويطرق الباب ويمضي، فلا يدري الفقير من وضعه، حتى إن بعض الفقراء لم يعلموا بالشخص الذي كان ينفق عليهم إلا بموته، لما مات انقطعت، فعرفوا أنها كانت تأتي منه من مبالغته في إخفاء الصدقة لتكون سرا بينه وبين الله تعالى. Sabda Nabi SAW, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan tentang bagaimana lelaki ini benar-benar berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Dia benar-benar berusaha segala pintu dia tutup agar sedekahnya tidak ketahuan. Sampai-sampai disebutkan dari sebagian salaf, seorang-orang saleh terdahulu, begitu semangatnya dia untuk menyembunyikan amalannya,
Sampai-sampai yang disedekahi tidak tahu siapa yang bersedekah kepadanya. Maka orang soleh ini datang di tengah malam, membawa makanan, pakaian, ya. Kemudian dia letakkan di pintu rumah orang yang miskin. Lantas dia mengetuk pintu tersebut. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Sehingga tatkala sang fakir keluar dari rumah, dia tidak tahu siapa yang meletakkan makanan ini, meletakkan pakaian ini, ya. Sampai-sampai sebagian orang-orang miskin tidak tahu siapa yang berinfak kepada mereka, kecuali tatkala orang yang berinfak tersebut meninggal dunia. Tatkala orang yang soleh yang berinfak tersebut meninggal dunia, maka ternyata terputus ya sedekah yang biasa diterima oleh orang-orang fakir. Maka mereka tahu bahwasanya ternyata sedekah ini dari si fulan yang soleh tersebut. Kenapa dia begitu sungguh-sungguh menyembunyikan sedekah yang dia lakukan, sehingga dia tidak ada yang tahu sedekahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي بينه وبين الله، وهذا من إخلاصه وعظيم إقباله على الله وعظيم طمعه فيما عند الله. ففاضت عيناه أي نزل الدمع من عينه من خشية الله، وهذا مقام عظيم في خلوة العبد بينه وبين الله، ولا سيما في جوف الليل وثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي وسكون الكون وهدوء الناس. قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا وفق العبد للوقوف بين يدي الله والتأمل في آياته والتدبر في كلامه فبكى من خشيته فإن ذلك من موجبات الظل يوم القيامة. Kemudian orang yang ketujuh, yang terakhir dari 7 golongan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Seorang lelaki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang bersendirian, lantas kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak di hadapan orang lain, dan ini menunjukkan keikhlasannya dan menunjukkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagaimana besar harapannya untuk bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua matanya pun tidak tahan untuk mengeluarkan air mata. Yaitu air mata tersebut keluar dari matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kondisi yang sangat agung. Tatkala seorang berdua-duaan, berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ketiga di antara mereka. Dan dia lakukan di tengah-tengah gelapnya malam gelap gulita. Di sepertiga malam yang terakhir, tatkala turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, maka dalam kondisi bumi dalam kondisi tenang, orang-orang sedang pada tidur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir. Sungguhnya Rabb kita, Rabb kami turun kepada langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka Allah berkata, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Man yad'uni fa'astajibalah, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Ini Allah berkata tatkala turun ke langit dunia. Maka jika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, di tengah-tengah malam, kemudian dia pun bangun, kemudian dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun lalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seperti ini mengharuskan dia untuk mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. الحاصل أن هذا الحديث عظيم مبارك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة الذين كمل كل واحد منهم العبادة التي قام بها ففازوا بأن الله يظلهم في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. Kesimpulannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang penuh berkah, yang dimana Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan tersebut, yang masing-masing dari 7 golongan tersebut telah menyempurnakan ibadah mereka yang mereka kerjakan. Maka apa yang mereka raih? Mereka meraih keagungan yang luar biasa pada hari kiamat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka pada hari yang sangat dahsyat tersebut, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا ألا وقد كان لفلان متفق عليه. قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ هذا سؤال عن الصدقة وأيها أعظم، وتكرار السؤال عن الأعظم والأفضل يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فضائل الأعمال وثوابها، رغبة منهم في الاستكثار من الخيرات وتحصيل الأعمال ونيل فضائلها، وهذا مما يؤكد أهمية دراسة فضائل الأعمال والوقوف عليها ومعرفة الأحاديث الواردة فيها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون حافزا للمرء على العناية بالعبادة والاهتمام بالتقرب إلى الله عز وجل. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun." Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling agung? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mal." Sedekah dalam kondisi engkau sehat, namun engkau dalam kondisi mengharapkan harta, suka dengan harta tersebut, engkau takut, khawatir miskin, dan engkau berharap punya duit, kekayaan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza li fulan kadza, dan jangan kau tunda-tunda sampai tatkala nyawamu sudah sampai di kerongkonganmu, lantas kau berkata, kau bersedekah tatkala itu akan meninggal dunia, untuk si fulan sekian dari hartaku, li fulan kadza untuk si fulan sekian dari hartaku, ala waqad kana li fulan, sungguhnya ini harta buat si fulan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas lelaki ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling agung? Dan ini menunjukkan lelaki ini bertanya tentang sedekah. Sedekah itu banyak modelnya, namun di antara sedekah-sedekah tersebut mana yang paling agung? Ya, dan kita dapati bahwasanya para sahabat sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling agung, amalan yang paling afdhal, yang ini menunjukkan semangat sahabat untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik agar meraih pahala-pahala yang terbaik. Kenapa? Karena mereka semangat ingin melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, ya, dan mereka bersemangat untuk bisa meraih keutamaan amal-amal saleh. Dan ini menunjukkan atau menekankan kepada kita pentingnya kita belajar tentang amalan, keutamaan-keutamaan amal, ya. Mana amalan-amalan yang utama, dan kita pelajari dalil-dalilnya, mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan saleh dari Rasulullah SAW, agar kita termotivasi, ya, untuk bisa perhatian terhadap amalan-amalan tersebut, dan agar kita bisa termotivasi untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. قوله يا رسول الله أي الصدقة أعظم أي أعظم أجرا ومثوبة عند الله، وليس سؤاله عن نوع الصدقة وقدرها، وإنما سؤاله عن وقتها الأفضل الذي تخرج فيه. Perkataan sang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zam?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling agung? Ya, yaitu yang paling agung pahalanya, yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tidak sedang bertanya tentang jenis sedekah, berapa ukurannya, ya, berapa kadarnya, tetapi dia sedang bertanya tentang kapan waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan sedekah. قوله أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي حال كونك صحيحا تخرج الصدقة وتبذل النفقة والمال. فالإنسان حال صحته وعافيته يقع في نفسه شح في المال لما يخشاه من يخشى الفقر ويؤمله لما يخشاه من الفقر ويؤمله من الغنى، وهذا الغالب من حال الناس. فما دامت الصحة موجودة فإنه يخشى الفقر، فلهذا إذا أراد
أن يخرج القليل أو الكثير بدأ يحسب الحسابات وكم تؤثر عليه، لأنه يأمل الغنى ونفسه تطمع في الغنى وتطمع في وجود المال عنده، فيقع في نفسه شح بسبب الصحة التي عنده، بخلاف ما إذا مرض، فإن مرضه يثمر فيه زهدا في المال، ولا سيما إذا اشتد المرض، فالصحة قرينها في الغالب الشح في المال، والمرض قرينه في الغالب عدم الاهتمام بالمال. ومن القصص التي تروى في هذا الباب وهي كثيرة، وفي بعض القصص عبرة، يذكر أحد الأفاضل أنه أتى إلى أحد الأثرياء وعنده أموال كثيرة، فعرض عليه بناء مسجد وفي حال مرضه، فوافق على بنائه وقال: هيئ المخططات لهذا المسجد وأنا متكفل ببنائه. فاشتغل الفاضل بتهيئة هذه المخططات المسجد، ولما كمله وعاد للرجل فإذا به قد خرج من المستشفى وعوفي، فأتاه في بيته فذكر له المشروع الذي تعهد به، فقال الرجل: والله يسامحنا، عندنا التزامات كثيرة ما نستطيع. يقول الفاضل: ثم فيما بعد مرض مرة أخرى، فأتيت في المستشفى فقال: هيا لي المخططات وأنا أتولى هذا الأمر. يقول: فذهبت لأهيئها له، ثم في أثناء تهيئتها مات قبل أن تصل إليه. وفي هذا الباب قصص كثيرة فيها عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang teragung, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan ada rasa pelit dalam dirimu, yaitu ingin kau takut miskin dan kau berharap punya harta yang banyak, berharap kekayaan. Yaitu sedekah yang terbaik engkau dalam kondisi sehat. Tatkala engkau mengeluarkan sedekah, ya, maka engkau mengeluarkan sebagian hartamu. Kenapa? Karena seseorang tatkala dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi sehat walafiat, maka sering timbul dalam dirinya rasa pelit, tidak ingin hartanya kurang, ya. Kenapa? Dia khawatir dia miskin di kemudian hari. Kenapa? Dia lagi sehat, dia tahu hidupnya masih berlanjut, maka dia tidak ingin di masa depannya kekurangan harta, dan dia ingin hartanya banyak di masa depannya. Kenapa? Dia sehat, dan inilah kondisi kebanyakan manusia. Sementara mereka dalam kondisi sehat, ya, maka dia takut, dia khawatir di depan nanti kurang duit, maka dia tahan duitnya, maka dia pelit, ya. Maka tatkala seorang dalam kondisi sehat ingin bersedekah, hartanya sedikit atau banyak, maka dia hitung dengan perhitungan yang luar biasa. Dia hitung, kalau saya keluarkan segini, bagaimana kondisi saya nanti di kemudian hari, apa pengaruhnya, ya. Apalagi kalau dia berharap ingin kaya, sementara jiwanya semangat untuk kaya, nafsu ingin kaya, dia ingin hartanya tetap terjaga di sisinya, maka timbullah rasa pelit dalam dirinya, terlalu semangat terhadap harta. Berbeda dengan seorang yang sakit. Kalau dia sakit, biasanya dia menjadi zuhud kepada harta, apalagi dia tahu dia akan meninggal dunia, maka dia zuhud terhadap harta, tidak semangat lagi dengan harta, terutama kalau sakitnya semakin parah. Ya, oleh karenanya orang dalam kondisi sehat biasanya perhitungan terhadap hartanya. Berbeda dengan orang yang sakit, ya, maka kalau sudah sakit, sudah merasa akan meninggal dunia, maka dia tidak begitu perhatian dengan hartanya. Di antara kisah-kisah yang diriwayatkan tentang masalah ini, dan kisah-kisah ini banyak, ya, namun dan kita tahu sebagian kisah ada pelajaran. Disebutkan, ya, ada seorang yang mulia, ya, yang baik, ya, seorang yang baik. Dia cerita bahwasanya dia datang kepada salah seorang yang kaya. Ada orang kaya, dan orang kaya ini memiliki harta yang banyak. Lantas orang ini dalam kondisi sakit, maka lantas kemudian dia sampaikan tentang proyek akhirat, tentang pembangunan masjid kepada orang kaya yang sedang sakit ini. Maka orang kaya yang sedang sakit ini pun sepakat dengan perencanaan pembangunan masjid. Maka dia berkata, ayo siapkan planningnya, gambar desainnya tentang masjid tersebut, saya akan tanggung seluruh pembiayaannya. Maka akhirnya orang yang baik ini mulailah dia mempersiapkan, kemudian dia mulai menggambar semua persiapan untuk pembangunan masjid. Tatkala dia selesai menyiapkan segala planning untuk pembangunan masjid, dia kembali lagi kepada orang kaya tersebut. Ternyata orang kaya ini sudah keluar dari rumah sakit dan sudah sehat, ya. Akhirnya dia pun datang ke rumahnya, ya. Maka dia sebutkan tentang proyek akhirat yang sudah orang kaya tersebut janjikan kepadanya. Maka apa kata orang kaya tersebut yang sudah sehat? Kata dia, demi Allah maafkan saya, ya. Qadarullah, ternyata saya punya banyak kebutuhan, saya punya keperluan yang harus saya tunaikan, dan saya tidak mampu untuk bangun masjid tersebut. Akhirnya tidak jadi bangun masjid tersebut. Kemudian selang waktu kemudian orang ini sakit lagi untuk kedua kali. Kata orang soleh ini, aku pun mendatangi orang kaya yang sakit ini di rumah sakit, dan dia berkata lagi, ayolah siapkan planning untuk pembangunan masjid, saya akan tanggung seluruhnya. Maka orang soleh ini pun, dia pun mulai menyiapkan planning untuk pembangunan masjid.
tatkala dia siap-siapkan, dia gambar dan segalanya, ternyata orang kaya ini meninggal dunia, ya, sebelum sampai kepadanya planning tersebut. Ya, ini adalah kisah, ya, dan kisah seperti ini banyak menjadi peringatan bagi kita, dan sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah, as-sa'idu man wa'idha bi ghairihi, orang yang bahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. فالحاصل أن حال الصحة يحصل فيها شح في المال، والسبب كما جاء في الحديث تخشى الفقر وتأمل الغنى. لكن إذا كان مريضا ولا سيما إذا اشتد المرض فإنه لا يبالي أن يخرج من الأموال، لكن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت في صحة وعافية. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang dalam kondisi sehat biasanya timbul pelit, ya, karena dia semangat dengan hartanya, berharap di kemudian hari hartanya masih ada, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, takhsyal faqr wa ta'mal ghina, karena orang yang sehat itu khawatir dia susah di kemudian hari, khawatir hartanya kurang, jadi berharap hartanya bertambah dan dia dalam kondisi tetap kaya. Tetapi jika seorang dalam kondisi sakit, terutama sakitnya parah, biasanya dia tidak peduli dengan hartanya lagi. Akan tetapi sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah di mana engkau dalam kondisi sehat wal afiat. قوله صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي تأمل أن يكثر مالك، وتروى وتأمل البقاء، ولعلها أولى وهي في صحيح مسلم، لأن الصحيح يستبعد الموت فيخشى الفقر لما يؤمله من طول الحياة، بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت ويحس بأنه شارف على مفارقة الحياة فيخرج من ماله لفلان كذا ولفلان كذا. Adapun sabda Nabi SAW tentang kondisi sedekah yang terbaik adalah sahihun syahihun takhsyal faqr wa ta'mal ghina. Engkau bersedekah dalam kondisi sehat, dalam kondisi hatimu, ya, dalam kondisi takut miskin dan berharap kaya, ya. Dan artinya yaitu seorang dalam kondisi sehat, yaitu engkau berharap hartamu jadi banyak. Sebagian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, wa ta'malul baqa, dan kau berharap kau masih terus hidup, ya. Dan ini mungkin riwayat yang lebih utama, karena seorang yang sakit, ya, seorang sakit, dia merasa tidak mati, ya, dia merasa tidak mati, saya sehat kok. Tatkala dia merasakan hidupnya panjang, ya, dia khawatir dia di kemudian hari kemudian hartanya berkurang karena dia berharap umurnya panjang, ya, maka dia pun jadi pelit terhadap hartanya. Berbeda dengan orang yang sakit, tatkala dia sakit dan kematian sudah dekat dengannya, maka dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, maka mudah bagi dia untuk mengeluarkan hartanya, dia bersedekah untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. قوله حتى إذا بلغت الحلقوم ليس المراد ببلغت أي أنه وصل إلى درجة الغرغرة وخروج النفس، لأن في مثل هذه الحال لا تكون تصرفات المرء من عطاء وهبة نافذة وماضية، وإنما المراد بقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم أي قاربت. وقوله الحلقوم هذا يفيد أن روح المرء في خروجها تخرج من أسفل بدنه، ولهذا أول ما يموت من الإنسان أسفله إلى أن تبلغ روحه الحلقوم في نزعها وخروجها من بدنه. قال حتى إذا بلغت الحلقوم، ولهذا إذا بلغت الحلقوم يغرغر الإنسان بها ثم يفارق هذه الحياة. Sabda Nabi SAW, hatta idza balagatil hulqum, tatkala ruh sudah mencapai kerongkongan, bukan maksudnya yaitu dia sudah mencapai kondisi bakalan mati, sudah suaranya tidak bisa keluar lagi, nyawanya sudah di kerongkongan, nyawanya siap keluar. Bukan maksudnya demikian, karena kalau dalam kondisi seperti ini keputusan seorang tidak berlaku lagi, ya, karena dia sudah mau mati, sebentar lagi mati, kemudian dia bilang saya kasih hadiah ini, saya kasih ini, maka tidak berlaku. Tapi maksudnya falaula idza balagatil hulqum, yaitu tatkala mendekati kematian, ya, meskipun belum pada derajat sebentar lagi bakalan mati, ya. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ruh mencapai kerongkongan. Ini menunjukkan bahwasanya ruh seseorang tatkala keluar dari tubuhnya, keluar dari bawah badannya. Ya, sehingga kita tahu tatkala orang akan meninggal dunia, yang pertama kali mati dari badannya adalah bagian bawahnya. Kemudian ruhnya berjalan sampai menuju ke kerongkongan. Tatkala dia akan keluar, kemudian ruh tersebut keluar dari tubuhnya. Ya, oleh karenanya
Nabi SAW berkata, hatta idza balagatil hulqum, yaitu tatkala ruh sampai ke kerongkongan. Oleh karenanya tatkala ruh sudah sampai ke kerongkongan, maka seorang mengalami ghargharah, yaitu sudah nafasnya sudah mau keluar, ruhnya sebentar keluar, sebentar lagi karena sudah sampai di kerongkongan, kemudian ruh itu pun keluar meninggalkan kehidupan ini. قوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا ألا وقد كان لفلان، لأنه بمفارقته الحياة لم تبقى أمواله له، لأنه فارق الحياة، فإذا أخرج المال في لحظاته الأخيرة من عمره فهو بعد قليل آئل وصائر لغيره، ولهذا قال وقد كان لفلان، لأن مال المرء له في حياته، فإذا مات لم يصبح مالا له وإنه يصبح مالا للورثة، ولهذا يعد المرء في هذه الحياة ولا سيما الجامع له والمكتنز له خازنا وحافظا، وظف نفسه في هذه الحياة أن يحفظ المال ويجمعه للورثة الذين يقتسمون المال من بعده، بخلاف المنفق، فالمنفق هو الذي أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما لأنه قدم لنفسه. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، هذا مال الإنسان وسواه هو لورثته وليس له. Sabda Nabi SAW, hatta idza balagatil hulqum, tatkala ruhmu sudah sampai ke kerongkongan, lantas engkau berkata li fulan kadza ala waqad kana li fulan, maka engkau berkata untuk si fulan hartaku sebagian, untuk si fulan aku sedekahkan sebagian, padahal si hartanya sudah untuk si fulan. Kenapa? Karena seorang tatkala ruhnya sudah mencapai kerongkongan, ya, dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Maka hartanya tersebut kalau dia sudah meninggal dunia bukan lagi milik dia. Jika dia meninggalkan dunia ini, ya, maka hartanya lari kepada ahli warisnya. Oleh karena jika dia mengeluarkan hartanya bersedekah di saat-saat terakhir dari umurnya, sebentar lagi, ya, harta tersebut akan berpindah kepada orang lain. Ya, karena dia tahu kalau sudah dia meninggal, harta sudah bukan milik dia lagi. Makanya dikatakan sungguh hartanya telah kepada milik si fulan. Karena harta seorang hanya milik dia kalau dia masih hidup. Adapun jika dia sudah meninggal, maka jadilah harta yang dia miliki tersebut jadi harta orang lain, bukan milik dia lagi, tetapi menjadi harta kepada ahli warisnya. Oleh karenanya, seorang yang di dunia ini, ya, terutama orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, menimbun-nimbun harta, maka sebenarnya dia dianggap sebagai penjaga harta saja. Dia telah menugaskan dirinya dalam kehidupan ini untuk menjaga harta, tapi bukan harta dia, harta orang lain. Karena harta yang dia jaga tersebut yang tidak dia sedekahkan ternyata adalah milik ahli warisnya. Yang setelah dia meninggal dunia, kemudian hartanya tersebut akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Maka ini menunjukkan sebenarnya dia itu tatkala hidup hanya jadi penjaga harta orang lain, bukan harta dia sendiri. Berbeda dengan orang yang sedang berinfak atau orang yang suka berinfak. Orang yang berinfak, maka dia telah berbuat baik kepada dirinya. Yang dia kumpulkan hartanya dia yang untuk dia sedekahkan, untuk dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat baik kepada dirinya dengan perbuatan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia melakukan kebajikan untuk dirinya sendiri. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam berkata hartaku hartaku. Wa hal maluka illa ma akalta fa ablait. Bukankah hartamu itu yang kau makan saja yang kemudian habis? Wala bista fa afnait. Atau harta yang kau beli untuk pakaianmu lantas kau pakai kemudian pakaianmu menjadi usang, atau tasaddaqta fa abqait, atau harta yang kau sedekahkan lantas kau jadikan aset untuk akhiratmu, harta tersebut itulah yang tersisa untukmu. Ya, oleh karenanya itulah harta yang kau pakai ini, yang kau makan, yang kau gunakan beli baju, yang kau sedekahkan, itulah hartamu yang sesungguhnya. Adapun sisanya yang lain sebenarnya bukan hartamu, tetapi adalah harta untuk ahli warismu. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب. Demikianlah para pemirsa Radio Raja dan TV Raja dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, kalau ada waktu silakan bertanya. Baik. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat, serta Ustaz Dr. Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543.
Baik, satu pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat yang dua penanya kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, mohon penjelasannya terkait dengan keutamaan dari tanggal 12 Rabiul Awal yang diklaim atau disebutkan oleh sebagian kaum muslimin adalah hari dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana ada keutamaan khusus bagi kita yang mengingat dan merayakan serta mempelajari dari riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dalil yang sahih untuk hal ini? Terima kasih. Jazakumullahu khairan ya Syekh. الثاني عشر من ربيع الأول، هذا اليوم كما بين العلماء علماء السير لم يثبت ما يدل تحديدا على أنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أنه ولد يوم الاثنين، وهذا في الصحيح، لكن الثاني عشر لم يثبت به حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت الحديث فليس للإنسان أن يبني على ذلك أعمال إلا بدليل من فعله وفعل أصحابه الذين هم أعظم الناس محبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على العبد أن تعظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، وأن يكون تعبيره عن هذه المحبة موافقا للهدي، ليس موافقا لما يريد هو أي الإنسان، وإنما يكون موافقا للهدي ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ومهما فعلنا لن تبلغ محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الصحابة. ويوجد في الناس الآن من يفعلون أعمالا في الثاني عشر من ربيع الأول لا تعرف عن الصحابة، مع حرصهم الشديد على مع قوة حبهم الشديد للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخير كل الخير في الاتباع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الاتباع والاهتداء بهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن يعمر قلوبنا محبة لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 12 Rabiul Awal ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sirah, ulama sejarah, bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Memang benar telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, tetapi tidak tersebutkan bahwasanya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada dalil sama sekali. Seandainya pun ternyata ada dalil yang sahih, seandainya ternyata Nabi memang lahir tanggal 12 Rabiul Awal, maka tidak boleh seorang kemudian membangun ibadah-ibadah di hari tersebut tanpa dalil. Ya, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan tersebut, dan juga tidak dilakukan para sahabat perbuatan tersebut. Ya, maka para sahabatlah orang-orang yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melihat mereka, apa yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan, kita lakukan. Kalau tidak, maka tidak kita lakukan. Tentunya seorang berusaha untuk membesarkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengagungkan ya kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala dia mengungkapkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan petunjuk, bukan mengikuti metodenya sendiri, hawa nafsunya dan yang lainnya. Ya, kita apapun yang kita lakukan, kita tidak akan sampai dengan kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka kecintaan kepada Nabi SAW sungguh luar biasa. Tetapi ternyata kita dapati sebagian orang melakukan
perbuatan-perbuatan, amalan-amalan pada tanggal 12 Rabiul Awal yang ternyata amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal para sahabat begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikatakan ya bahwasanya sungguh kebaikan adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Naqtadi wala nabtadi." Kita mencontohi, kita tidak memulai. Ya nattabi wala nabtadi'. Kita mengikuti dan jangan kita bikin perbuatan-perbuatan baru bid'ah yang tidak dicontohkan. Dan sungguhnya selama kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita selalu dalam kebaikan. Nah, jazakallahu khairan Syekh. Dan pendengar dan pemirsa Roja, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas. Hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan, dan di penghujung acara narju min fadilatul Syekh al-Iktitham. نعم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والبركة والعلم النافع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini dari sebuah risalah yang diterjemahkan tadi oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafirahullahu ta'ala, Kifayatul Mutazahid wa Tuhfatul Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatul Mutazahid, yang diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafirahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat kajian kita di sore hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf untuk karena yang telah berupaya menghubungi kami untuk bertanya kepada Syekh secara langsung. Saat ini 17.49, 1 menit kumandang adzan berkumandang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda semua. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.